A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatona Arum Rahmawati dengan NIM E1A024146. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis yuridis terhadap putusan PT UN nomor 10-G-2025 PT UN PLK yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi. Topik ini menurut saya cukup menarik untuk dibahas, karena tidak hanya menyangkut sengketa antara pemerintah dan badan hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum administrasi negara bekerja dalam mengontrol tindakan pemerintah. Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan suatu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana pengadilan dalam praktiknya seringkali lebih menekankan aspek formal dibandingkan aspek substansi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dan ini yang nantinya akan menjadi fokus analisis dalam pemaparan saya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks hukum administrasi negara, tindakan pemerintah tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk keputusan administrasi yang dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. Nah, dalam praktiknya, tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu bisa diterima oleh pihak yang terkena dampak. Seringkali, keputusan tersebut justru menimbulkan sengketa, karena dianggap merugikan, tidak adil, atau bahkan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, negara menyediakan mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keberadaan PT UN ini sangat penting karena berfungsi sebagai alat kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara, agar pemerintah tetap bertindak sesuai hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Dengan kata lain, PT UN menjadi sarana bagi masyarakat atau badan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum ketika merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah. Perkara yang dianalisis adalah sengketa antara PT Sumber Sebuai Mineralindo sebagai penggugat melawan pemerintah daerah Kalimantan Tengah sebagai tergugat. Objek sengketanya adalah keputusan pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi. Perlu dipahami bahwa izin usaha pertambangan merupakan dasar legal bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, sehingga pencabutan izin tersebut berdampak sangat besar. Tidak hanya menghentikan kegiatan usaha, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial, terganggunya investasi, serta berdampak pada tenaga kerja. Oleh karena itu, pencabutan izin seperti ini seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan alasan hukum yang kuat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 fokus utama yang dianalisis, yaitu pertama, bagaimana kedudukan keputusan tersebut sebagai KTUN. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim. Dan yang ketiga, bagaimana putusan tersebut dalam perspektif perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam hukum administrasi negara, objek sengketa di PT UN adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. KTUN didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum.
Unsur-unsur ini sifatnya kumulatif, artinya semua unsur harus terpenuhi, tidak bisa hanya sebagian saja. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini, keputusan yang disengketakan sudah berbentuk surat keputusan resmi, jadi sudah memenuhi unsur tertulis. Kemudian, keputusan tersebut juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu kepala dinas, sehingga unsur kewenangan juga terpenuhi. Selanjutnya, keputusan ini ditujukan secara khusus kepada satu perusahaan, yaitu PT Sumber Sebuai Mineralindo, jadi memenuhi unsur individual. Dan yang paling penting, keputusan ini langsung mencabut izin usaha pertambangan, sehingga menimbulkan akibat hukum, yang berarti juga memenuhi unsur final. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan ini secara yuridis merupakan keputusan tata usaha negara dan sah untuk dijadikan objek sengketa di PT UN. Selain legalitas formal, tindakan pemerintah juga harus diuji berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Beberapa asas penting antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keterbukaan. Dalam konteks perkara ini, seharusnya hakim juga dapat menilai apakah pencabutan izin tersebut telah memenuhi asas kecermatan. Misalnya, apakah sudah melalui proses evaluasi yang memadai. Namun, dalam kenyataannya, aspek ini tidak dibahas secara mendalam karena perkara berhenti pada aspek formal saja. Secara kronologis, PT Sumber Sebuai Mineralindo sebelumnya telah memperoleh izin usaha pertambangan eksplorasi. Izin tersebut memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah tertentu. Namun, kemudian pemerintah daerah menerbitkan keputusan pencabutan izin pada tanggal 2 Oktober 2023. Merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, perusahaan kemudian mengajukan gugatan ke PT UN Palangkaraya pada tanggal 20 Juni 2025. Dalam proses persidangan, tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu. Hal ini kemudian menjadi fokus utama dalam pertimbangan hakim. Dalam perkara ini terdapat 3 permasalahan hukum utama. Yang pertama, keabsahan pencabutan izin, yang kedua, kesesuaian dengan AUPB, dan yang ketiga, tenggang waktu pengajuan. Namun, yang menjadi titik krusial adalah permasalahan ketiga, yaitu tenggang waktu, yang pada akhirnya menentukan hasil putusan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim di sini lebih berfokus pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa gugatan itu harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan itu diterima atau diumumkan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian, kalau kita lihat dari fakta yang ada di perkara ini, keputusan pencabutan izin diterbitkan pada 2 Oktober 2023, sedangkan gugatan baru diajukan pada 20 Juni 2025. Jadi, dari situ bisa kita lihat bahwa jarak waktunya sudah sangat jauh dan jelas melewati batas waktu 90 hari yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, dalam hukum acara PT UN, tenggang waktu ini sifatnya limitatif dan mengikat. Artinya apa? Kalau batas waktu itu sudah lewat, maka gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan. Bahkan, tanpa melihat apakah isi gugatannya benar atau tidak, atau apakah keputusan pemerintah itu sebenarnya bermasalah atau tidak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan kemudian memutuskan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima atau dalam istilah hukumnya disebut Niet aanvankelijk verklaard. Nah, maksud dari putusan ini adalah bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga pengadilan tidak bisa melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih jauh.
Artinya, pengadilan tidak masuk ke pokok perkara. Jadi, pengadilan tidak menilai apakah pencabutan izin itu sah atau tidak, atau apakah ada pelanggaran hukum dalam keputusan tersebut. Menurut saya, putusan ini mencerminkan adanya pendekatan yang cenderung formalistik dalam hukum acara PT UN. Di satu sisi, pendekatan ini memang bisa dipahami, karena aturan mengenai tenggang waktu seperti yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang PT UN bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Artinya, supaya suatu keputusan pemerintah itu tidak bisa digugat tanpa batas waktu. Namun, di sisi lain, pendekatan yang terlalu menekankan formalitas ini juga menimbulkan persoalan. Dalam perkara ini, pengadilan tidak sempat menilai substansi perkara. Misalnya, apakah keputusan pencabutan izin tersebut melanggar hukum atau tidak, atau apakah sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Padahal, tujuan utama peradilan itu tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menegakkan keadilan. Oleh karena itu, menurut saya, seharusnya ada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Karena, jika terlalu menekankan pada aspek formal saja, maka fungsi PT UN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi kurang optimal. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, pertama, keputusan pencabutan izin usaha pertambangan dalam perkara ini merupakan keputusan tata usaha negara, karena telah memenuhi unsur-unsur KT-UN. Kedua, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang PT-UN. Ketiga, hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan tata usaha negara, aspek formal memiliki peran yang sangat menentukan. Namun demikian, aspek keadilan substantif tetap perlu diperhatikan agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara maksimal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara tidak hanya berbicara mengenai aturan dan prosedur, tetapi juga tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar PT-UN tidak hanya menjadi penjaga prosedur, tetapi juga benar-benar berperan sebagai pelindung hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.